Wah, saya makin bersemangat nih Bu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah saya. Kalau Ibu gimana? Nah itu dia, saya masih bingung, Miss. Bingungnya gimana Bu? Mulai dari mana menyusun kurikulumnya? Tadi saya dengar di forum, Miss Yorsi sudah selesai ya? KOSP kami sudah selesai Bu, saat ini sedang mengembangkan modul ajarnya. Nah cocok. Boleh dong saya minta soft filenya? Nah, kalau bisa semua. Oh, ada telepon ya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Latifah. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini Bu Nur ya? Iya ini, masih ingatkah sama Ibu Nur ini? Masih dong. Kenapa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Aduh Ibu, saya pusing sekali nih Bu. Kurikulum baru belum selesai, semester depan itu sudah dekat. Ibu Latifah sudah selesaikah kurikulumnya? Alhamdulillah, sudah selesai, Bu Nur. Lampirannya juga sudah selesai Ibu? Sudah, Bu Nur. Mantap sekali. Bolehlah dikirim ke email ini. Ibu? Boleh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru PAUD Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia? Senang sekali rasanya saya Ratu Ratna Komalasari dapat berjumpa kembali dengan sahabat semua dalam acara Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita beri semangat dulu untuk sahabat semua? Siap ya? Siap. NSBPB, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Masya Allah, luar biasa bersemangat semua. Sahabat, kurikulum adalah jantungnya sekolah. Denyutnya bergerak dan menggerakkan seluruh sistem yang ada di sekolah. Akan tetapi, bagaimana cara penyusunan dan mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, pada kali ini sudah ada 3 narasumber yang akan berbagi ilmu dan juga praktik baik dengan kita semua. Yang pertama yaitu dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek RI, Ibu Nina Purnamasari MAK. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung di program Akrab kali ini. Ya, alhamdulillah. Berikutnya adalah Kepala Sekolah PAUD Paramarta Pangkal Pinang, Miss Yorsi Nuzulia SPDMSC. Apa kabar Miss Yorsi? Salam kenal, luar biasa. Luar biasa, semangat sekali ya. Miss Yorsi ini adalah seorang guru PAUD, biasanya bersemangat Miss Yo. Yuk kita berikan semangat lagi, bagaimana? Boleh? Sama-sama? Sama-sama boleh ya. Oke, Ya. pemirsa di rumah juga ya, Ya, sepertinya ya. ya, Oke, silakan. tepuk semangat. 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 Luar biasa sudah bersemangat. Luar biasa nih, berarti sahabat pun pasti sudah bersemangat untuk berbagi juga nih ya semuanya ya. Oke, yang terakhir adalah Kepala Sekolah SDN 223 Padang Sidempuan Sumatera Utara. Ini jauh sekali sahabat semua, yaitu Ibu Latifah Hanum Nasution SPDSD. Apa kabar Ibu Latifah? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Luar biasa. Iya. Bu Latifah, dengar-dengar katanya kemarin dapat telepon. Iya. Apa itu? Coba berbagi pengalamannya. Ya baik Bu Ratu, pengalamannya ini ya Bu ya. Saya kan di Kota Padang Sidimpuan nih. Teman saya ini di Panyabungan, kota kabupaten. Jadi sudah berbeda daerah ya tentunya ya. Kebetulan kami sesama kepala sekolah. Terus saya ditelepon, Bu Latifah, kabarnya Ibu sudah selesai ya mengembangkan atau menyusun kurikulumnya. Udah Bu, kenapa Bu? Gitu. Boleh nggak Bu ya, saya dibagi filenya KOSP-nya Ibu gitu. Terus bagaimana kira-kira jawaban Bu Latifah? Perasaannya sebenarnya agak cetek gitulah ya.
karena di dalam pemikiran boleh aja gitu, tapi takutnya nanti ibunya ini copy paste bulat-bulat gitu ya kan. Nah, seharusnya jangan seperti tidak itu. Boleh itu ya? Iya. Jangan semuanya harus dimodifikasi gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Begitu. Iya. Kalau pengalaman Miss Yorsi pernah juga mengalami hal yang sama seperti Bu Latifah seperti itu? Hampir mirip ya. Jadi Hampir kawan-kawan mirip ternyata. hampir Iya. mirip. Jadi kawan-kawan kepala sekolah, guru-guru, mereka datang. Sebetulnya sudah ada keinginan untuk mencari tahu, ya, mencari tahu kurikulum Merdeka itu seperti apa sih. Tapi memang beberapa kawan-kawan itu masih bingung mulainya dari mana. Apakah kurikulum ini, Ibu nanti mohon pencerahannya ya. Apakah kurikulum ini memang betul-betul kurikulum yang baru? Semuanya itu serba baru. Jadi kaget ya. Mungkin karena waktu ini sudah semakin singkat ya, tahun pelajaran baru udah di depan mata, belum tahu mulanya mau dari mana gitu ya. Jadi langsung nyerahin. Nyerahin apa Bu? Kayaknya nyodorin flash di sini ya. Biasanya seperti itu, minta soft file gitu. Iya, Ya. soft Tapi file. ternyata sebetulnya kita akan mencari tahu nih, boleh nggak sih? Bagaimana Bu Nina? Boleh nggak sih sebetulnya minta kaos EP seperti itu ke sekolah-sekolah lain? Sebenarnya diperbolehkan ya, tidak ada yang haram di kurikulum Merdeka. Halal semua ya. Ya, halal. Asalkan sesuai dengan apa namanya, jangan keluar dari filosofi kurikulum Merdekanya. Iya. Bahwa itu diperbolehkan asal dikontekstualkan dengan iya, kondisi kebutuhan dari sekolah yang akan meminta file kurikulum operasional sekolah kita nih. Kan nggak mungkin karena muridnya aja juga udah beda kan, jadi kan nggak mungkin di bulat-bulat Ditelan bulat-bulat gitu nggak ya. panjang-panjang, apalagi Iya. kotak-kotak gitu ya, oleh sekolah yang lain gitu. Ditelan kayak Harus obat ya, Bu, ya. dikontekskan, betul, harus dikontekskan. Artinya kata kuncinya adalah dikontekstualkan, karena muridnya berbeda, pastinya karakteristiknya juga akan berbeda. Iya. Jadi itu kata kuncinya ya sahabat semua, diperbolehkan untuk meminta tapi harus dikontekstualkan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Iya. Nah, sebelum kita membicarakan tentang pembuatan KOSP ini, saya akan bertanya kepada Bu Nina pertanyaan yang mungkin mewakili banyak guru di Indonesia. Kenapa sih harus kurikulum Merdeka? Bu Nina, kenapa? Nah, kurikulum Merdeka itu sangat menarik ya, ibu-ibu juga di sini kan mungkin karena juga sudah sekolah penggerak ya, atau Ya. sekolah yang IKM gitu. Ya, Jadi Bu Latifah sudah sekolah penggerak, Iya, kalau Bu. tidak salah, iya betul, Tahap sudah sekolah kedua, Bu. penggerak Bu Nina. dua, kalau Tahap Miss kedua. Yo, Mandiri. wah luar biasa. Berarti itu lebih semangat karena itu mendaftar gitu. Jadi effortnya tuh lebih banget gitu ya. Kenapa kurikulum Merdeka? Karena kurikulum Merdeka itu filosofinya luar biasa ya ibu-ibu. Seperti juga ibu kan juga sudah mengimplementasi ya, ibu PSP atau IKM pasti sudah sebelum mendaftar itu juga pasti sudah sedikit banyak mempelajari tentang kurikulum Merdeka ini. Di kurikulum Merdeka itu ada filosofi yang mendasar gitu ya. Yang pertama itu sederhana dan mendalam, artinya hanya materi esensialnya saja. Jadi diharapkan peserta didik memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar dan mengeksplorasi isu-isu kontekstual yang relate dengan kehidupan sehari-harinya, tidak terbebani dengan materi-materi lain yang mungkin kurang perlu gitu ya. Maka di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada materi esensialnya aja. Oh, gitu. Jadi ternyata kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Tetapi bagaimana sih praktiknya? Terutama kalau sudah sampai ke sekolah-sekolah itu, ketika akan berpindah dari satu kurikulum ke kurikulum yang lain, pastinya ada sebuah pengalaman nih. Bu Latifah sendiri bagaimana ketika mulai ada wacana kurikulum Merdeka atau mulai mendengar bahwa akan ada pergantian kurikulum? Bagaimana tuh? Sulit tidak move on dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Iya. Ya, pada awalnya sih bingung karena belum mengenal, belum memahami apa sih kurikulum Merdeka itu, seperti apa sih wajahnya, seperti apa sih pelaksanaannya, seperti itu ya Bu. Bingung sekali. Tapi setelah saya sharing dengan teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum yang tahap pertama, kemudian di PMM juga
Lalu di YouTube juga banyak ya webinar-webinar gitu ya yang menyatakan atau menjelaskan gimana sih kurikulum Merdeka ini. Ya alhamdulillah saya paham Bu. Nah, setelah itu saya bersama teman-teman juga akan mempunyai sebuah rencana untuk membuat sebuah atau mengembangkan kurikulum di sekolah satuan pendidikan kami seperti itu. Ternyata berarti pengalamannya tidak sesulit itu ya? Iya, nggak sesulit itu sebenarnya. Sederhana gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, yuk kita coba gitu ya. Harus kita kenali dulu kan siapa dia, bagaimana dia kan. Kalau sudah seperti ini kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal semakin sayang. Ya kan? Begitu. Tidak kenal maka tak aruf. Iya, tidak kenal maka tak aruf. Tak sayang maka tak jodoh. Itu kan kejodoh Bu. Enggak, ta'aruf kan kenalan. Iya. Oh, iya. Tak sayang maka tak jodoh katanya gitu ya. Oke lanjut Tak jodoh. Kalau Miss Yorsi gimana nih? Ada pengalaman juga nggak ketika berpindah dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Bagaimana pengalamannya? Apakah sulit juga gitu? Ya, jadi ketika kita dikenalkan dengan kurikulum Merdeka ya, apalagi kita tahu jargonnya. Untuk PAUD ini angin segar Bu. Kenapa? Jargonnya mantep banget, mendukung banget untuk satuan pendidikan kita. Merdeka belajar, merdeka bermain. Wah, cocok ini kan? Jadi pemerintah memflorkan sesuatu yang sangat menarik, yang sangat pas. Jadi membantu kami di lembaga kami bahwa anak-anak itu sejatinya belajar melalui bermain. Wah, ini menarik sekali kan ya. Jadi ketika kami pelajari semakin menarik. Nah, ini juga ada persamaan terhadap apa yang sudah kami usahakan pada saat kita COVID lalu. Oh iya, masih ingat ya Ibu ya, bagaimana pembelajaran COVID pada benar. COVID 2 tahun kita proyeknya belajar dari rumah ya. Anak-anak harus belajar dengan proyek-proyek yang disiapkan oleh guru atau misnya di sekolah. Orang tua yang harus memodifikasi dengan beberapa contoh dari proyek yang dikirimkan oleh gurunya. Nah, ketika kita buka nih kurikulum Merdeka ya, wah ini kok berbasis proyek juga, namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Samaan nih, sekolah diberikan keleluasaan, boleh milih, sama yang seperti kita infokan kepada anak, kalian boleh memilih proyek yang kalian sukai waktu COVID itu. Jadi kami semakin bersemangat. Artinya kalau misalnya itu ketika ada wacana kurikulum Merdeka, pucuk dicinta, ulang pun tiba gitu ya. Senang banget ya Maria ya. Itu luar biasa sahabat, berarti sahabat juga bisa seperti Bu Latifah dan Bu Yorsi. Dan kalau kita lihat lagi kata kuncinya, ketika ada sesuatu yang baru itu harus diawali ada yang tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi jangan takut dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu menyenangkan. Betul ya Bu Nina? Tidak sesulit itu kan Bu Nina ya? Insya Allah tidak sulit ya Bapak Ibu asalkan mau belajar. Memang ketika kurikulum Merdeka ini mungkin berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya di mana dari pusat bergerak ke bawah gitu cascading-nya. Nah kalau misalnya sekarang itu diharapkan Bapak Ibu yang lebih aktif untuk belajar secara mandiri menggunakan berbagai media yang disediakan oleh pemerintah, terutamanya dari PMM ya begitu. Di situ banyak sekali yang dapat ibu-ibu pelajari secara mandiri. Tinggal kemauannya aja. Ternyata kurikulum Merdeka itu tidak sulit tetapi menyenangkan, sangat sederhana. Seperti yang Bu Nina tadi sampaikan, bahwa kurikulum Merdeka itu sederhana. Ya, baik sahabat guru Paudikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia, kemudian pada saat ini kita akan membahas tentang KOSP. Apakah itu KOSP? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, kali ini kita akan berbagi pengalaman dari Bu Latifah. Bu Latifah, saat membuat KOSP bagaimana tuh? Awal mulanya seperti apa? Ya, yang pertama itu saya merenung untuk mempersiapkan diri, apa sih langkah yang harus saya ambil supaya terbentuk sebuah kurikulum KOSP di satuan pendidikan yang saya bina. Jadi saya mengambil kesimpulan saya harus berkolaborasi dengan guru-guru saya sebagai pion ya di sekolah itu untuk bagaimana kualitas pendidikan itu, salah satunya pionnya guru-guru ya Bu ya.
Setelah kita berkolaborasi bersama guru-guru, dapat sebuah agenda bahwa kita harus mengundang pengawas sekolah, karena pengawas sekolah itu sama halnya seperti ayah kita juga gitu di sekolah. Nah, setelah itu berapa hari pengawas datang ke sekolah, lalu kami membuat sebuah keputusan, yaitu membentuk tim pengembang kurikulum operasional satuan pendidikan di SD yang kami bina. Nah, seperti itu Bu langkah keduanya. Setelah itu di SK-kan, yang menandatanganinya adalah kepala sekolah sama pengawas sekolah. Nah, sudah terbentuk SK-nya, barulah menentukan kapan dilaksanakan rapat atau musyawarah namanya ya, bersama anggota-anggota yang ada di SK itu, yaitu komite sekolah, orang tua murid, stakeholder, termasuk juga guru-gurunya tentunya ya Bu ya, yang tidak bisa dilepas gitu. Kemudian Keplingnya juga, kelurahannya juga, kemudian kemitraan di bidang kesehatan, karena kebetulan Bu di lingkungan kita itu dekat dengan puskesmas. Jadi alangkah baiknya kalau kita ikutkan juga untuk memusyawarahkan apa-apa saja yang harus dituangkan di dalam KOSP ini ya, karena harus kita kaji program-program apa yang sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tersusunlah draftnya. Draft ini kita bawa ke Dinas Pendidikan Bu. Nah, untuk apa? Supaya disahkan dan dilegalisasi ya, oleh Kadis Pendidikan. Setelah dapat draftnya sudah disahkan, barulah kita sosialisasikan. Kemudian satu hal yang harus kita buat untuk menyusun KOSP ini, ada prinsip-prinsipnya. Ada prinsipnya ya, sebagai pegangan kita dalam membuat KOSP. Apa saja itu Bu? Iya, prinsipnya itu kita nggak boleh lewat dari sini ya, harus kita perhatikan itu. Yang pertama, kurikulum merdeka itu harus pembelajarannya berpusat kepada siswa. Atau peserta didik, itu kekasannya. Nah, kemudian dia itu harus kontekstual, ya Bu ya. Kontekstual, kemudian esensial yang seperti Ibu bilang tadi, esensial, sederhana, kemudian materi-materinya materi-materi yang penting-penting aja ya Bu ya. Betul, isi-isi di kurikulum operasionalnya itu hanya komponen intinya aja yang esensi. Jadi tidak menyusahkan ya kan Bu, tidak kejar tayang. Iya, tidak kejar tayang. Kemudian kurikulum ini juga harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak apa itu abal-abal. Istilah orang sekarang kan abal-abal seperti itu ya kan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Langsung kopas ya Bu ya. Tidak langsung kopas, harus sesuai komponen-komponennya juga ya kan. Bahas lagi berarti ke komponen. Iya, benar. Nanti kalau tadi prinsip sekarang ke komponen, tapi prinsip sudah semua itu Bu. Belum Bu, ada lagi satu hal lagi yang tadi saya sebutkan itu, mengikutkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, itu penting Bu ya, tidak boleh dilewatkan ya. Iya, pemangku kepentingan ini harus ikut di dalam ini, karena mereka juga harus ikut mendukung ya Bu kelancarannya. Apalagi contohnya ini ya Bu ya, kalau kita melakukan gelar karya misalnya, alangkah enaknya, alangkah cantiknya kegiatan itu kita undang dari dinas ya kan Bu ya, kita undang atau testimoninya kita buat wali kota gitu kan gitu Bu. Nah, kemudian prinsip-prinsip inilah yang harus kita perhatikan, tidak boleh lewat dari sini Bu. Nah, kelima prinsip ini harus ada gitu, harus kita perhatikan, kita pegang ketika menyusun KOSP tersebut ya Bu ya. Iya benar Bu. Kemudian ada lagi komponen-komponen yang harus kita tuangkan di dalam kurikulum ini. Oh gitu, apa saja itu Bu? Nah, komponen yang pertama adalah karakteristik sekolah. Nah, itulah makanya tadi karakteristik sekolah saya ada di dekat puskesmas, lalu saya ikutkan dia untuk ikut mungkin membangun. Bu Latifah bisa berbagi praktik baiknya ketika menyusun atau menarasikan sebuah karakteristik sekolah, hal sederhana misalnya untuk sahabat guru PAUD, Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia. Bagaimana cara menarasikannya itu? Bahwa karakteristik sekolah saya seperti ini. Oh gitu. iya, contohnya benar, seperti apa Bu? Ya, contohnya masyarakat di lingkungan satuan pendidikan yang saya bina itu pada umumnya orang tuanya adalah bertani, gitu.
dan sebagian kira-kira 30% itu berdagang, ya Bu ya. Kemudian ekonominya menengah ke bawah seperti itu. Kemudian lingkungan sekolahnya itu ada sungai, itu letak geografisnya juga harus dikaji Bu. Artinya guru ini harus mengobservasi iya, harus diobservasi dulu peserta didik termasuk latar belakang keluarga juga. Iya, itulah tadi langkah-langkah kita sewaktu kita berkumpul Bu bersama guru-guru, bersama tim pengembang ini, itulah yang dibahas. Observasi dulu lingkungannya seperti apa, baru kita kita susun di karakteristik itu, nanti kita tuangkan semua. Kalau karakteristik itu sudah dapat, berarti akan kembali lagi yang seperti Bu Nina sampaikan, bahwa KOSP itu mengkontekstualkan apabila kita meminta KOSP orang lain gitu Bu ya. Jadi menyesuaikan gitu Bu ya. Betul, jadi konteksnya itu berbasis data tadi. Jadi kan ketika kita belanja informasi dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan sekolah kita ya, pemangku kepentingan di sekolah kita, maka di situ menjadi kurikulum operasional yang kita kembangkan menjadi berbasis data. Itulah konteksnya di situ. Iya, benar Bu. Benar Kayaknya sekali. sudah mulai terbaca sepertinya ya oleh sahabat guru PAUD Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia ketika tadi mikir mungkin apa sih kontekstual gitu ya. Nah sekarang sudah kita gali nih dari narasumbernya bahwa caranya seperti itu ketika kita mau mencari tahu karakteristik itu ya. Iya, baik. Itu komponen pertama tuh Bu. Iya Bu. Ya berikutnya apa lagi Bu? Kemudian kita harus menyusun visi misi dan tujuannya. Nah, dari karakteristik tersebut kita akan menyesuaikan ke visi misi. Apa sih yang dibutuhkan murid-murid kita? Apa sih yang harus kita tuangkan supaya visi misi itu dari karakteristik bisa kita buat coretan-coretan atau indikator-indikator yang harus kita tuangkan di visi misi itu ya Bu ya. Baik dia jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti itu. Mulai nih terbaca lagi nih. Selanjutnya komponen ketiganya bagaimana Bu? Selanjutnya dia tuh kita rencanakan, rencana pembelajarannya kita tuangkan juga di sini Bu. Nanti di rencana itu kan kalau kurikulum merdeka sudah beda ya strukturnya juga ya Bu ya. Ada dia muatan lokalnya, ada dia intranya, ada ekstranya, ada P5 juga ya. Jadi pengorganisasiannya juga ada dia sistem blok gitu. Nah, iya. Jadi dituangkan itu nanti di sini semua. Wah, ini saya mendengarnya udah seru banget nih ya. Yang keempat apa nih Bu Latifah? Ya. Yang keempat apa komponennya? Yang keempat adalah pengorganisasian sudah tadi ya Bu ya. Seterusnya merancang. Merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalnya seperti itu. Wah, jadi sebetulnya nggak susah kayaknya. Nggak susah. Kalau sudah susah ya Bu Nina ya, bagaimana Bu Nina? Mungkin menambahkan, tadi kan sudah 4, mungkin menambahkan satu lagi sebelum kita melakukan evaluasi, kita membuat perencanaan pembelajarannya. Setelah kita mengorganisasikan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, lalu bagaimana perencanaan pembelajaran di tingkat kelasnya gitu. Jadi apa yang ada di kurikulum operasional kita itu semuanya tuh bermakna, mulai dari karakteristiknya ya, analisis kebutuhannya, itu nanti akan berpengaruh tentang mau dibawa kemana nih sekolah. Melalui visi misi kita itu kelihatan kondisi ke depan yang kita cita-citakan, bagaimana untuk menuju cita-cita tersebut itu kelihatan di bagian visi misi tujuan. Kemudian bagaimana mengorganisasi pembelajarannya, itu di situ ketika intra kita bagaimana akan mengorganisasinya ketika intra, apakah akan seperti tadi Bu Latifah bilang, apakah itu akan dengan sistem tematik, sistem blok, atau masing-masing mata pelajaran seperti biasanya begitu. Kemudian kekhasan dari kurikulum Merdeka ini adalah adanya kokurikuler. Waktu dulu kokurikuler menjadi bagian dari mata pelajaran ya, di mana guru bebas untuk memberikan tugas kepada peserta didiknya mau seperti apa gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka ini kekhasannya itu, kokurikuler itu ditentukan sebagai waktu untuk
proyek profil pelajar Pancasila yang tujuannya untuk menguatkan karakter peserta didik yang sebenarnya di kurikulum sebelumnya juga sudah ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini semakin dikuatkan lagi. Itu sih. Oh, begitu. Jadi ternyata sahabat guru Paudikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia, penyusunan mengembangkan KOSP ini yang penting kita memegang prinsipnya dan juga menuangkan komponen-komponen itu sendiri. Jadi kalau kita tidak keluar dari situ, mudah. Seperti jalan, sudah ada jalurnya. Seperti itu ya kira-kira ya Bu Nina ya. Baik, kita akan ke Miss Yorsi. Miss Yorsi tadi kan dari jenjang SD ya. Kalau di PAUD sendiri ini pengalaman Miss Yorsi seperti apa ketika menyusun, mengembangkan KWSP itu sendiri? Baik, kalau Ibu Latifah, apakah dari Sekolah Penggerak? Iya, benar. Iya. Jadi kita dua kasus yang berbeda ini ya. Oh, berbeda nih ya. Jenjangnya beda, kasusnya juga kasusnya beda juga ya. beda. Ya gimana Kalau saya tuh? mandiri dengan kawan-kawan di gugus juga ya. Bukan mandi sendiri kan? Mandiri belajar nih gimana ini ya kurikulum ini ya. Iya. Jadi kami sangat bersyukur bahwa penilik dan pengawas untuk Kota Pangkal Pinang begitu aktif untuk mensosialisasikan kurikulum baru ini. Jadi kita diajak untuk ikut serta pada sosialisasi untuk kawan-kawan yang ingin melaksanakan kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Diajaklah kita nih oleh penilik dan pengawas ya. Waktu itu undangannya dari Ikatan Penilik Indonesia untuk Bangka Belitung gitu ya. Di sebuah tempat kita dijelaskan kurikulum Merdeka itu seperti apa. Pada saat itu hanya kepala sekolah yang diundang ya. Jadi sangat terbatas. Jadi kita belajar, saya belajar, semakin tertarik nih untuk kurikulum Merdeka. Tapi kita nggak bisa nih sebagai kepala sekolah ya untuk melakukannya semuanya sendiri. Benar ya Bu ya? Kenapa tuh? Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Iya, karena di sini sesuai dengan prinsip kurikulum tadi ya, kita juga harus melibatkan. Nah, ada hal yang berbeda berarti ya. Betul. Jadi kepala sekolah ini kalau misalkan dia tangan besi semuanya dikerjain sendiri gitu ya. Nggak zamannya lagi. Enak banget itu guru. Ya. Nggak zamannya lagi gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau sesuatu yang baru ini kalau dikerjain bareng enak kayaknya. Gitu ya. Setelah dari pertemuan itu kita berkumpul nih, kalau di PAUD Paramarta itu kita berkumpul untuk komunitas belajarnya yang di lokal adalah dengan gugus PAUD Terpadu Kamboja. Bersama-sama kita menginisiasi nih, Bu, dengan kepala sekolah lainnya ya, Bu, gimana kalau kita buat workshop kurikulum Merdeka secara swadaya? Mandiri tuh ya? Mandiri. Berarti berinisiatif sendiri? Luar biasa. Nggak perlu nunggu undangan ya. Kalau undangan kapan ya Bu ya kita diundangnya untuk belajar ya ini ya. Jadi karena ini adalah kurikulum yang menarik menurut kita ya dan luar biasa untuk paradigma baru yang bisa kita kembangkan di sekolah masing-masing. Jadi kami secara swadaya di gugus PAUD Terpadu Kamboja dengan penilik dan pengawas yang ada di sana mensupport, kita ngundang guru-guru kita. Kalau saya ada 6 guru-gurunya, kemudian juga kawan-kawan lain ada 8 TK, kelompok bermain dan TPA waktu itu ya. Berkolaborasi ngundang semua gurunya. Wow. Jadi yang belajar nggak kepala sekolahnya aja, tapi gurunya. Tuh. Jadi kita urunan nih, makan siangnya berapa, narsumnya dari fasilitator ya, untuk sekolah menggerak gitu ya. Jadi kita bersama-sama menginisiasi ini agar satu rombong itu gerak, gurunya, kepala sekolahnya. Jadi tahu konten semuanya, pengennya seperti itu. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang sangat baik, sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, kemudian fasilitator ini menginisiasi sesuai tadi langkah-langkah yang dijelaskan ya. Yuk kita tentukan karakteristik sekolah kita. Nah, artinya yang disampaikan oleh Bu Latifah itu sama sebetulnya ya? Betul, sama. Jadi ini mudah banget karena sudah ada pakemnya ya. Jadi mandiri, kalau kita nunggu tadi undangan lama banget ya. Jadi apa nih sumber-sumbernya? Dari yang tadi yang pertama itu dari karakteristik hingga untuk perencanaan, evaluasi dan pendampingan itu sebetulnya cakep banget ada sumbernya Kak. Nah, ini saya kebetulan bawa, boleh ditunjukkan? Boleh sekali. Jadi ternyata sahabat guru Paudikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia
kalaupun tidak bisa diundang atau menunggu undangan, bisa melakukan secara mandiri dan ada panduannya ya. Betul. Nah, Miss Yorsi sudah membawa nih sepertinya. Apa saja panduannya nih? Kalau yang dilakukan, yang dipegang oleh Miss Yorsi. Jadi kami sangat mengapresiasi ya Kemdikbud ya, ketika memflorkan kurikulum ini mereka sudah siap. Ada sumbernya loh, beneran nih ada sumbernya, ada ternyata. Dan kita satu gugus itu sudah punya buku-buku yang menjadi pengantar referensi kita untuk menyusun kurikulum. Nah, salah satunya ini, kawan-kawan kepala sekolah di rumah, ini bisa di-download, kemudian kita cetak, kita pelajari, atau mau baca PDF juga boleh. Kalau Miss Yorsi ini beli atau cetak sendiri? Cetak sendiri. Sangat luar biasa sekali, luar biasa. Iya, karena ya kita semangat banget. Jadi ini kawan-kawan udah jelas banget di sini timnya ya luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi. Semuanya sudah runut, penjelasannya bagus tentang panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini tadi langkah-langkah yang disebutin ya dari kawan-kawan sekolah penggerak sama kita pelajari juga. Jadi nggak bakalan tersesat. Ya, kalau mau ngobrolin kurikulum operasional satuan pendidikan ini dan rajin banget nih ya Kemdikbud ya Bu ya, sampai jadi masih ada yang lain ya. Jadi bukan ini cuma kita ini saja. Bukunya 6 ya. Kalau mau ngobrol tentang capaian pembelajaran, kalau kita fase fondasi PAUD ya, ada bukunya. Jadi ini lengkap banget ketika kita menyusun elemen, sub-elemen, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, udah dikasih contoh. Ada juga udah dikasih panduannya. materi, betul. Betul-betul tidak akan tersesat ya Bu Nina ya, sudah dibuatkan ya. Iya, bisa di-download secara mandiri, dipelajari ya. Jadi nggak mesti nunggu tatap muka dengan fasilitatornya. Kalau ini baik untuk sekolah kita, ayo kita bergerak. Betul. Ya. Nah, selain ini, wah masih ada lagi. Saya semangat banget soalnya bukunya semangat bagus, sekali nih, terlihat ya. sekali ya kalau guru PAUD memang harus semangat. Iya, bukunya bagus-bagus. Jadi, nah kalau ngobrolin tentang proyek penguatan profil Pancasila, Miss gimana mulainya? Ya. Apa tuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Saya bingung, Miss. Nunggu diundang ceramah nggak ini ya, belum ada undangannya kayak tadi ya, tapi sudah ada bukunya tuh, mulai dari buku panduan guru ibu bapak sekalian, kemudian buku panduan pengembangannya sudah lengkap, cara kita melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik contohnya udah ada, luar biasa sekali ya Kemdikbud kita ya. Tepuk tangan buat Kemdikbud Ristek. Iya, dan Republik ini sudah Indonesia. sampai daerah gitu. Ini contoh salah satu orang yang tergerak. Iya benar. Kemudian bergerak dan menggerakkan dimulai dari lingkupnya sendiri dulu, gitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti Bu Nina sampaikan, harus mau belajar membaca. Ini seperti kita mau berangkat sampai ke pulang itu tetap dipandu, nggak bakal nyasar gitu ya. Ada lagi nggak tahapannya selain itu? Iya. Kemudian tadi yang dijelaskan ya, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, muatan pembelajaran sudah lengkap sekali. Kalau bingung, di mana Miss cari contohnya? Di PMM. Ada juga aplikasi yang tinggal dijempol aja ya. Kalau lagi mager gitu ya, lagi siswanya udah pulang gitu kan, waktunya belajar gitu ya, buka PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi kita itu di daerah itu nggak ditinggalin. Walaupun ini ya, kalau di tempat saya Bangka Belitung, Pangkal Pinang 1 jam aja sih ke Jakarta ya Bu ya. Tetapi nggak menunggu kita harus ke pusat dulu atau undangan sekolah penggerak dulu ya. Jadi di PME itu udah lengkap cara kita. Jadi kawan-kawan juga bisa berbagi hasil karyanya seperti itu ya. Jadi untuk muatan pembelajaran contoh-contohnya sudah lengkap. Nah, kalau buku ini bisa di-download di mana? Di PMN. Di PMN. Apa itu dan Facebook ya sebenarnya Bun ya? Mungkin bisa itu ya Bu Nina, gimana? Website kurikulum ada, tapi kedepannya itu akan menjadi SIKN kalau tidak salah begitu. Jadi memang Bapak Ibu guru tidak ditinggalkan sendirian. Kami sudah berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu walaupun tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung, namun kami sudah berusaha untuk melengkapi semua kebutuhan ketika Bapak Ibu ingin mengimplementasi kurikulum Merdeka. Semangatnya itu tadi gotong royong dan belajar, Betul. bergerak bersama. Bergerak bersama. Belajar Ada lagi nih, bersama, ya. bergerak bersama. Baik, Bu Nina, apabila sudah mendengarkan tadi dari Bu Latifah pengalamannya dalam buat KOSP, kemudian Bu Miss Yorsi juga,
adanya di opsi mana nih kira-kira nih dari 3 opsi tadi? Apakah sudah berada di merdeka belajar, merdeka berubah, atau merdeka berbagi? Kira-kira sudah ada di mana nih kira-kira? Kalau tentang itu, maka yang bisa menilai adalah kesiapan dari satuan pendidikan masing-masing. Mungkin kami memiliki indikator, tapi kami juga menghargai bahwa satuan pendidikan mempunyai tingkat kesiapannya masing-masing, sehingga kami tidak bisa menentukan nih, misalnya Bu Misio sudah di level mandiri berbagi gitu ya. Itu kan tingkat kesiapannya juga mungkin memang sudah bagus, tapi sekolah saya masih mau memperbaiki supaya lebih perfect lagi, lebih advance lagi gitu. Jadi ketika sudah berbagi itu udah benar-benar siap gitu. Siap dengan segala kerepotan yang mungkin ditambah gitu ketika harus berbagi gitu. Ya, menarik sekali ya bahasan kita mengenai pembuatan KOSP ini. Tapi pasti setelah kita membuat ini, ketika menerapkannya di sekolah pasti ada tantangan tersendiri dong ya. Kalau Bu Latifah ada pengalaman tersendiri nggak mengenai tantangan yang Bu Latifah hadapi seperti apa? Iya, benar sekali Bu Ratu. Setiap kegiatan itu pasti ada pro and kontranya. Nah, tantangan yang saya alami di sekolah, yang pertama yang paling sangat sulit adalah bagaimana mengubah mindset guru saya ini supaya mau berubah. Ya, bagaimana mengubahnya? Seperti yang saya tanya, apa sih masalahnya Bu? Aduh Bu, udah nyaman nih di zona K13 ini udah nyaman, udah selesai semua, tinggal edit-edit sedikit, udah selesai, administrasi semua selesai. Ini terbayangkan Bu, ini pekerjaan yang sangat sulit, banyak sekali pekerjaannya Bu, gitu. Jadi mindsetnya itu, maksudnya malasnya itu datang gitu, timbul malasnya dari diri untuk bergerak. Nah, lalu yang Bu Latifah lakukan gimana kalau menghadapi guru saya kayak gitu? edukasi mereka, saya edukasi. Nggak diajak makan dulu Bu? Ada, kadang-kadang Bu, benar itu Bu, kadang-kadang di hari Sabtu kebetulan tetangga sebelah itu hari Sabtu jualan mie sop gitu, lontong. Nah, itu untuk motivasi bagi mereka untuk tetap semangat. Ya saya buat Bu, ya saya buat, saya kasih makan snack-snack gitulah ya kan. Biasanya kan perut kenyang hati senang ya Bu. Iya benar itu. Kemudian saya mendekati guru-guru itu Bu, tidak kadang-kadang tidak selalu sebagai kepala sekolah. Kadang-kadang saya ini sebagai kakak, supaya mereka merasa dekat. Tidak ada jarak gitu. Kadang sebagai ibu juga, kadang sebagai teman. Nah, sebagai teman ini sekarang. Nah, kita sama-sama belajar yuk. Nah, gitu. Dirangkul. Iya, dirangkul, diajak bersama. Jadi edukasinya lanjut terus seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka bersemangat sekarang. Nah, seperti itu, Bu. Lalu ketika menerapkan di sekolah, kan tadi disampaikan untuk KOSP ini masih baru berlaku di jenjang kelas 1 dan kelas 4 gitu. Artinya ada perbedaan dong dalam mengajar di kelas 1, 2, 3, kemudian dan selanjutnya. Ada perbedaan itu, Bu? Benar sekali, Bu. Kalau di kelas 1 sama kelas 4 kita memakai kurikulum merdeka. Di kelas 2, 5, 3 dan 6 mereka masih memakai kurikulum K13 Bu. Tapi ya. Tapinya apa tuh? Kelas yang 4 ini boleh kita ikutkan, mereka mengikutkan secara berlahan ikut dengan kurikulum P5-nya. Setiap kelas itu membuat praktek-praktek atau project-projectnya sendiri sama seperti kelas 1, kelas 4. Artinya kelas 2, 3, 5, 6 ini bertahap juga? Iya, bertahap ketika juga. Ada rencana tahun depan mereka untuk masuk ke kurikulum merdeka juga Bu. berarti? Iya, itu adalah tindak lanjut kelanjutannya. Untuk tahun pertama kita untuk kelas 1, kelas 4 Bu. Untuk tahun keduanya baru kelas 2 tambah kelas 5 gitu. Jadi 4 kelas gitu Bu. Nah, jadi tapi di dalam pelaksanaannya itu kelas yang 4 ini setahun pertama ikut serta di P5-nya. Karena dia itu berkolaborasi juga. Nah, pilih temamu salah satu untuk memudahkan tahun berikutnya Bu, seperti itu. Cuma yang membedakan pengorganisasiannya. Kalau di kelas 1, 4 itu sistem blok kami buat Bu. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya ingin membahas sedikit yang disampaikan Miss Yosi bahwa di PMM ini sampai panduan laporan pun ada. Ada. Nah, untuk berarti kelas 1, kelas 4 apakah laporannya berbeda bentuknya dengan kelas 2 dan lain sebagainya? Iya, berbeda. Raportnya pun berbeda. Kalau di raport itu berbeda sekali ya.
Kalau di di kelas 1 sama kelas 4 ada satu lagi rapotnya ya Bu ya, rapot P5 seperti itu. Gitu. Kalau kelas 2 dan 3 dan lain-lain itu masih menggunakan rapot sebelumnya. Iya, rapot K13. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Kalau Miss Yo, benar. ada nggak kendala yang sama? Ada Dalam seperti itu? penyusunan ya? Iya, dalam Iya. penyusunan maupun implementasinya. Ya, nyambung tadi ya tentang penyusunan ya. Jadi ketika kita ikut workshop itu ya, biasanya kan workshop itu 3 hari gitu ya, kemudian ditinggalkan gitu ya, dan lupa tuh tugasnya ya untuk nyambung ya. Jadi dengan kawan-kawan gugus ini gimana ya caranya agar satu gugus itu selesai. Dan alhamdulillah nih Bu, Juni akhir ini untuk tahun pembelajaran baru kita sudah selesai. Luar biasa. Kurikulumnya. Iya, udah. Ya, satu gerbong untuk gugus PAUD terpadu Kamboja dengan kawan-kawan ini. Jadi ada tipsnya. Bisa selesai gimana? Jadi 1 bulan, waktu itu bulan Maret ya, sebelum puasa, kita mengadakan workshop untuk semuanya itu bertahap. Yang pertama, minggu pertama kita bahas dulu karakteristik sekolah sama visi misi. Yuk kita gali lagi. Kemudian kasih PR. Yuk susun yuk masing-masing yuk karakteristiknya. Itu tantangannya karena nggak selesai-selesai ya. Setiap kali ikut pasti wah nanti-nanti aja. Kalau ini ditungguin sampai selesai nih ya. Jadi karakteristik sekolah dan visi misi. Kemudian diobservasi lagi sama penilik pengawas kita udah bener belum nih, udah pas belum cara-caranya, udah selesai. Kemudian ke tahap selanjutnya, yuk kita belajar pengorganisasian pembelajaran sama muatan pembelajaran. Apa aja nih fase fondasi? Yang beda yang mana? Nah, tantangan itu yang bedanya. Ya, pasti ya tantangan itu yang bedanya. Pasti kita itu kalau hubungan apapun cari perbedaan ya. Iya, benar. Ada persamaan dan perbedaan ya. Nah, di sini jadi kita belajar satu persatu, oh ternyata ya untuk capaian pembelajaran fase fondasi ini untuk PAUD ini berbeda ya. Berbeda. Sebelumnya itu nilai agama dan moral, sekarang menjadi nilai agama dan budi pekerti. Kemudian lebih singkat dan esensial ya, cuma 3 sekarang capaian pembelajarannya untuk fase fondasi Apa ini saja ya. tuh? Jadi Iya. yang pertama capaian pembelajarannya itu untuk intrakurikuler kita itu yang pertama itu nilai agama dan budi pekerti. Kemudian ada jati diri. Yang ketiga ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, dan seni. Cuma 3. Cuma 3 ya. Raportnya juga lebih singkat, padat, dan jelas ya. Sebelumnya menjelaskan 6 ini, sekarang jadi 3. Oh itu ya ternyata ya waktu itu mainnya itu KIKD ya, sekarang CP-CP ya, elemen, subelemen. Nah itu tantangannya itu pada beberapa yang disederhanakan tadi, yang disesuaikan lagi. Nah tetapi memang tantangan itu menjadi opportunity bagi kita, bahwa wah ini barang bagus nih ya. Jadi kawan-kawan guru ini juga bebannya lebih berkurang. Jadi mereka bisa menggali lebih dalam terhadap suatu pembelajaran sampai ke akar-akarnya. Wah, luar biasa. Enggak didorong-dorong ya. Luar biasa sekali. Gitu. Lalu saat penerapannya apakah sama seperti Bu Latifah? Per jenjang, kan kalau di PAUD itu biasanya jenjangnya ada 2 ya, kelompok A, kelompok B, atau usia 4-5 tahun, 5-6 Ya. tahun. Penerapannya apakah langsung semua kelompok atau per kelompok dulu gitu? Ya. Pada saat itu ketika sebuah lembaga mempunyai 2 layanan ya, seperti kami ada layanan TK dan kelompok bermain. Jadi boleh mau coba satu dulu nih di TK atau kelompok bermain gitu ya. Kalau kelompok bermain itu usia berapa? Usia 3-4. Sebenarnya boleh mulai dari 2 ya, tapi kalau di Paramata 3-4. Nah, memang tantangannya adalah memformulasikan kembali elemen subelemen, kemudian tujuan pembelajaran dan alur sesuai dengan usia anak. Jadi, nah tetapi di sini yang menariknya penjelasan ruang lingkup fase fondasi ini udah dijelasin nih. Di sini ya, di bagian lampiran Ibu Bapak di rumah bisa untuk fase fondasi ya. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya malah kalau ditanyain untuk yang SD ini masih kebingungan juga ya. Iya, Nah, betul. ini penjelasan lingkupnya itu sudah ada. Sudah ada ya. Usianya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran usia 3-6 tahun. Nah, ini kan 3 berarti sampai dari 6 usia tahun. kober ya, playgroup ya, Betul. sampai ke usia kelompok B. Nah, gimana kita cara memecahnya adalah dengan ini alur tujuan pembelajarannya gitu. Jadi pembedanya di situ. Tantangannya juga di situ. Miss, kalau usia 3-4 tahun ini sampai mana kita belajarnya?
gitu kan. Dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah baru yang ke kompleks. Nah, itu ya. Jadi di sini tantangannya untuk mengatur kembali alur tujuan pembelajaran, tetapi memang sudah ada nih bahannya. Artinya dari sini tuh Bu Guru juga mengulik ya, kebalik Miss. Iya, oh kebalik ya. Saking semangat, saking semangat banget harus luar biasa. Harus punya buku ini, buku bagus-bagus nggak dimiliki, nggak dibaca, kayaknya sayang ya. Sayang banget. Jadi tantangan terbesar itu justru ketika mengulik itu ya, mengulik alur tujuan pembelajaran itu. Ya, jadi bagaimana menyesuaikan per jenjang usianya. Betul. Karena tujuan dari kurikulum sendiri adalah proses alurnya, alur kegiatannya ya. Jadi ini kita mau mulai dari mana keberhasilan untuk mencapai capaian pembelajaran baik intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi-dimensi yang ingin kita capai itu sejatinya adalah alur prosesnya itu. Nah, alur prosesnya itu membutuhkan waktu merenung tadi ya Bu ya. Terus kita melakukan need assessment, sekolah saya ini udah bener belum ya di awal ya. Cara-caranya evaluasi setiap tahun. Oleh karena itu pada bab 5 ya, pada langkah-langkah penyusunan kurikulum, yang kelima adalah prinsipnya untuk evaluasi. Kita selalu mengevaluasi, mendampingi guru, mensupervisi apa yang belum pas dan sudah pas dan memperbaiki. Luar biasa nih pengalaman Miss Yorsi. Bu Nina, setelah mendengar tadi kendala yang dihadapi oleh Bu Latifah, bagaimana nih tanggapan dari Bu Nina mendengar kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Latifah? Ya baik, untuk Bu Latifah mungkin kami menguatkan ya Bu ya, memang ketika menggunakan dua kurikulum di satu sekolah itu tantangan tersendiri ya Bu, gitu. Tapi mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan pihak dinas bagaimana pengorganisasian kurikulumnya. Apakah itu menjadi satu dokumen atau apakah menjadi dua dokumen yang berbeda, silakan berkoordinasi dengan pihak dinas, termasuk tentang bagaimana mengimplementasi project profil untuk kelas di luar yang melaksanakan kurikulum Merdeka, karena itu tidak ada dalam struktur kurikulumnya. Ketika struktur kurikulum itu termaktub dalam kurikulum operasional, maka itu akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Ketika di kurikulum 13 tidak ada tentang struktur kurikulumnya, itu tidak ada waktu untuk project profil, maka pelaksanaannya harus di luar jam pelajaran sekolah yang tentunya akan berimbas pada waktu anak di sekolah yang mungkin akan lebih banyak. Itu Ibu juga harus berkoordinasi dengan orang tua, begitu, dan pihak-pihak lainnya ya tentunya gitu. Kemudian menambahkan untuk Bu Miss Yos, bahwa memang tantangan ketika mengembangkan kurikulum operasional itu salah satu yang terberat itu di perencanaan pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana kita mengembangkan mulai dari menganalisis CP menjadi TP dan ATP, walaupun hanya sekedar contoh, tapi itu akan mewakili keseluruhan proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi yang perlu diingat oleh ibu-ibu adalah ketika di kurikulum Merdeka itu menyederhanakan administrasi, itu tujuannya agar ibu-ibu bisa lebih fokus ke pembelajarannya. Jadi ibu punya waktu lebih banyak untuk memberikan pembelajaran bermakna ke anak-anak, tidak sibuk di administrasi. Mungkin itu luar biasa. Artinya di PAUD juga kita lebih banyak bermain dengan anak-anak ya Miss Yo ya. Termasuk di SD juga sama, pasti seperti itu ya, bisa lebih fokus ke peserta didik, bukan lagi fokus kepada administrasi. Mungkin begitu ya Bu Nina ya kira-kira ya. Ya, jadi sederhana dan menyenangkan. Baik, luar biasa obrolan kita hari ini. Saya mendapatkan berbagai ilmu ya, dan juga praktik baik dari Miss Yorsi dan juga Bu Latifah, dan juga ilmu yang sangat luar biasa dari Bu Nina, bahwa pemanfaatan yang ada, platform yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tidak perlu menunggu diundang, tidak perlu menunggu untuk dipanggil untuk pelatihan ini itu, tapi Anda semua bisa masuk ke platform Merdeka Belajar untuk mempelajari itu semua. Ya, luar biasa. Baik, sebelum ditutup ini saya mulai dari Miss Yorsi. Ada closing statement tidak untuk sahabat guru PAUD, Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia?
Baik, kawan-kawan yang saat ini sedang menonton acara Akrab ya. Jadi kita dapat melaksanakan penyusunan kurikulum ini dengan lebih mudah dan hangat ketika kita berkolaborasi dengan seluruh elemen ya, baik internal maupun eksternal. Internal kita elemen seperti tenaga pendidikan ya, kemudian juga orang tua dan kawan-kawan yang mensupport kegiatan di muatan pembelajaran kita. Dan juga di eksternal kita dapat bekerja sama dengan penilik dan pengawas ya. Dan kami sangat bersyukur setiap bulan itu kami didampingi. Ada monthly meeting-nya nih. Udah sampai di mana dan seterusnya ya. Ibu Juarningsi dan Ibu Sofi ini sebagai penilik kelompok bermain Paramarta sudah luar biasa memberikan contoh kepada kita. Nah, di sini aksi seperti ini ya, berkolaborasi ternyata membuat pekerjaan kita lebih mudah. Seperti itu. Jadi intinya harus mau berkolaborasi. Seperti itu ya Miss ya? Iya. Baik, kita lanjut ke Bu Latifah, silakan closing statement-nya. Iya, benar Bu. Berkolaborasi. Saya sangat setuju dengan Ibu Miss Yorsi. Kok bisa lupa ya Bu ya? Begitu cantiknya dilupakan. Padahal dekat sekali kan? Iya, astagfirullahaladzim. Ya sangat setuju. Tapi kita selalu merubah, jangan sebagai seorang guru itu jangan nyaman di zona yang sudah ada. Jangan terjebak di zona nyaman. Iya, jangan terjebak di zona nyaman. Iya. Terus bergerak untuk melakukan perubahan. Wah, luar biasa. Berkolaborasi, jangan terjebak di zona nyaman. Terus bergerak untuk gitu. melakukan perubahan. Iya. Terakhir dari Bu Nina, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Ketika kita melaksanakan kurikulum Merdeka itu keberhasilannya bukan diukur dari kepatuhan kita ketika kita menyelesaikan administrasi atau patuh administrasi, tapi lebih pada bagaimana proses pembelajaran itu membantu anak kita mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian kurikulum Merdeka itu yang terpenting adalah bagaimana merubah paradigma kita, bukan tentang menyelesaikan administrasi. Selanjutnya dengan mengurangi beban, diharapkan sekali lagi Bapak Ibu bisa lebih banyak waktu untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Mungkin itu Bu. Luar biasa statement terakhir dari Bu Nina. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia, tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Akrab, Aksi Rabu Berbagi. Jangan lupa untuk mensubscribe akun YouTube Guru PAUD Dikmas supaya bisa lebih mengakrabkan lagi dengan ilmu dan praktik baik lainnya. Terakhir, bagaimana jika kita berikan semangat terakhir? Siap. NSBPB, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Miss Yorsi, terima kasih Bu Latifah, terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Ya, sahabat guru PAUD Dikmas dan guru Dikdas di seluruh Indonesia, semoga hari ini bermanfaat untuk Anda. Jika siang ada matahari, jika malam ada rembulan. Saya Ratu Ratna Komalasari, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.